Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian di sepanjang minggu inilah, walaupun tetap timeless ya. Ini adalah um, the hidden truth, oke? Apa yang mungkin perlu diketahui oleh Gemini. Sudah ada 2 kartunya. Oke, saya buka kartunya. Ada apa ini Gemini? Ada Three of Swords itu di kartu kedua. Untung kartu kedua. Oh, oke. Sesuatu yang baru, berkabar. Oh, it's okay. My dear Gemini, kita buka aja ya satu persatu kartunya. Oke, dan yang pertama adalah The Strength. Memang dibutuhkan kekuatan untuk kalian para Gemini. Kekuatan dalam menghadapi situasi yang mungkin sedang berlangsung di kehidupannya Gemini. Mungkin situasi itu adalah situasi yang tidak menyenangkan, tidak bikin kalian nyaman karena ada sedikit mungkin salah paham di situ, atau sakit hati, atau pengkhianatan karena kartu keduanya itu ya, atau pokoknya hal-hal yang bikin kalian ngerasa aduh kapan ini berlalu ya gitu. Tapi kalian tetap harus menjalani itu karena itu adalah bagian dari kehidupan dan bagian dari ya apa yang memang harus kalian jalani dalam kehidupan ini. Gini loh Gemini, namanya orang hidup nggak mungkin ya, orang hidup tuh nggak mungkin enak terus ya. Kalau logikanya hari-hari aja nggak mungkin panas terus kan, pasti ada hujannya. Tapi nggak mungkin hujan terus juga, pasti ada mataharinya gitu. So, kekuatan sedang diperlukan di dalam kehidupan kalian. Apakah itu ada? Ada. Di mana? Di dalam diri kalian masing-masing Gemini. Diperlukan hal-hal yang menuntut keberanian kalian untuk menghadapinya. Situasi yang mungkin tidak menyenangkan, apakah itu tentang karir, keuangan, dan bisnis, apakah itu tentang percintaan, sami mawon, sama aja. Jadi memang kekuatan itu sedang diperlukan oleh para Gemini. Apakah semua Gemini resonate? Enggak, tentu saja enggak. Kenapa? Karena ini adalah general reading ya Gemini. Oke, so kartu yang menyertainya adalah Three of Swords lagi. Udah confirm ya? Karena memang situasinya bikin enggak nyaman, bikin sakit hati, ada third party situation juga kalau urusannya cinta atau bisnis ya. Ada orang yang ngerusui hidupnya Gemini, atau sebaliknya, Gemini yang ngerusui hidup orang, terjadilah konflik dan lain sebagainya. Mungkin menurut Gemini baik, tapi belum tentu itu baik untuk orang lain gitu ya Gemini ya. Dan situasi yang tidak menyenangkan itu makin diperkuat dengan kartu kedua. Kalian tetap tetap Three of Swords ya. Karena ini udah 2 kali muncul dan dalam posisi yang sama seperti ini, saya cenderung bilang bahwa bukan, oh ini salahnya Gemini 100%, enggak. Tapi mungkin andil Gemini di dalam hal tersebut yang menyebabkan ketidaknyamanan, kesakit-hatian, pada akhirnya berimbas ke diri kalian sendiri, pada akhirnya berimbas di kehidupan kalian sendiri, ya Gemini. Oke. Coba kita lihat apa kartu yang menyertainya ya. Coba kita lihat. Percintaan ya Gemini. Two of Cups Gemini. Oke.
Ini sebagian dari Gemini aja, karena saya tahu nggak semua Gemini lagi fokus ke percintaan. Tapi memang karena kartunya adalah Two of Cups, ini semacam komitmen. Dan biasanya di bidang percintaan karena Cups ya. Tapi apakah komitmen ini bisa tentang hubungan bisnis? Bisa aja. Dan ada sakit hati di situ, ada rasa dihianati. Siapa yang merasa sakit hati atau dihianati? Gemini, ya. Tapi apakah orang lain gitu ya, pihak lain juga merasakan hal yang sama? Saya bisa bilang iya. Kenapa? Karena kalau udah satu orang menyakiti, yang lain juga terimbas. Bahkan orang yang melakukannya sekalipun juga ikut terimbas. Jadi sama-sama sakit nih Gemini. Sama-sama sakit hati, sama-sama merasa terhianati, sama-sama merasa enggak nyaman di kedua belah pihak. Apakah itu tentang bisnis atau karir kalian? Bisa, tapi percintaan juga strongly bisa. Look, dua-duanya tentang cinta. Oke? Tapi kan cinta nggak melulu soal pasangan ya, bukan tentang hubungan aja. Sedangkan Two of Cups juga bisa berarti hubungan yang lain. Hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan, hubungan bisnis, hubungan kerja, dan lain sebagainya. Ada yang tersakiti di sini. Di satu pihak si Gemini merasa tersakiti, di lain pihak pihak tersebut yang di-link dengan Gemini juga sama merasa tersakiti. Karena ada 3 nih. Ya, bukan 1 doang ya, swordnya ya, 3 nih. Berarti ada 3 pihak yang tersakiti. Gemini, orang tersebut, ada pihak lain juga, atau keadaan. Jadi 3-tiganya tersakiti. Tapi mengenai hubungan memang ya ada yang nggak beres lah di situ. Mengenai hubungan ada yang memang harus perlu diperhatikan oleh Gemini. Tadi ada the strength ya, ada kekuatan. Inilah sebabnya dari kartu pertama kalian diharapkan bisa mempunyai kekuatan hati untuk tetap di jalur yang benar, di jalur yang baik, win-win solution, di mana kalian menang, pihak lain juga menang. Jadi dengan begitu nggak ada yang tersakiti, ya kan? Kita cari jalan yang baik aja. Ya, kalau memang itu hubungannya sedang tidak baik-baik, coba dicari solusinya, coba dicari jalan keluarnya. Saya nggak tahu apa yang sedang kalian hadapi, bener banget. Ini cuma satu arah, kalian lihat saya nggak lihat kalian, ya kan? Tapi yang saya tahu segala permasalahan tentu ada jalan keluarnya. So, Gemini pikirkan ke situ, solusinya, bukan permasalahannya. Bukan sakit hatinya. Oke? Gimana? Setuju apa enggak? Terserah. Ya, saya tidak memaksa kalian untuk menyetujui itu. Oke. Kemudian ada Seven of Swords, di mana beberapa Gemini merasa langkah yang sudah dia ambil itu benar. Tapi kalau Seven of Swords terlihat jelas dari penggambarannya bahwa tidak sepenuhnya Gemini benar. Tapi demikian juga tidak sepenuhnya pihak yang sana benar. Jadi dua-duanya harus saling bertoleransi, harus saling mengisi dan melihat situasinya secara baik dan mencari solusi yang baik. Karena terlihat banget ada yang ingin menang sendiri. Aduh, saya nggak seuzon bilang Gemini yang mau menang sendiri ya. Tapi ini kan bacaannya Gemini ya. Kalau memang kalian berada di situasi seperti itu, makanya saya bilang tadi di depan, harus cari solusi yang win-win solution. Yang saya menang, dia menang gitu. Gemini menang, yang lain juga menang. Jadi bukan yang menyakitkan. Karena kalau ada yang tersakiti, tentu saja nanti ada yang berbalik kembali kepada Gemini. Kalau misalnya Gemini yang menyakiti, demikian juga sebaliknya. Atau mungkin Gemini bilang gini, ya udah biarin aja orang dia yang nyakiti, nanti juga dia yang karmanya ke dia. Oh, nggak bisa bilang gitu juga ya Gemini. Karena di sini dua belah pihak nih, dua belah pihak antara Gemini dan pihak yang sana.
gitu. Di sebuah situasi tidak mungkin cuma satu orang paling benar sedunia dan yang satu orang paling salah sedunia. Enggak juga. Karena di setiap situasi dua-duanya bisa saja salah, dua-duanya bisa saja benar. Kita tinggal cari jalan tengahnya nih yang enak gimana. Gitu ya Gemini ya. Dan kartu yang menyertainya adalah Five of Cups. Kalau keadaan dibiarkan seperti ini, Five of Cups yang terjadi. Kehilangan. Kehilangan tuh bisa bukan cuma kehilangan materi gitu ya, tapi juga bisa kehilangan pride, kehilangan dignity, kehilangan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu hilang. Kalau bisa dibicarakan, kalau saja bisa dirembukin gitu ya, dicari jalan keluarnya, ini nggak akan terjadi. Five of Cups-nya nggak akan terjadi ya. Baik kalian yang kehilangan Gemini atau pihak lain yang sedang dealing dengan Gemini ya. Oke. So, kartu di tengah kalian adalah Eight of Pentacles. Diperlukan kerja keras Gemini untuk mengatasi hal tersebut. Oke, mungkin Gemini yang sedang dalam keadaan begini udah nyadar, tapi ada beberapa Gemini yang mungkin nggak nyadar, makanya ini namanya the hidden truth. Sesuatu hal yang tersembunyi yang mungkin belum diketahui oleh kalian gitu. Tapi untuk mengatasi hal ini, siapakah yang harus menyelesaikannya atau bekerja keras untuk menyelesaikan ini atau dealing with it gitu ya. Itu adalah pihaknya kalian Gemini. Ya iyalah, ini kan bacaannya Gemini dan saya nggak tahu kalian dealing dengan siapa, dengan Cancer, dengan Sagittarius, dengan Capricorn atau dengan zodiak-zodiak lain. Tapi memang diperlukan ketegaran hati kalian untuk mengerjakan hal tersebut sendiri ya. Nggak bisa kalian ngarepin, dia juga nggak bekerja sama gitu. Ya udah, biarin aja kalau memang orang seperti itu gitu. Yang penting kan ya diri masing-masing aja gitu kan. Oke, dan kartu yang menyertainya coba kita lihat. Seven of Wands. Tapi terbalik. Beberapa hal tidak terlihat oleh Gemini karena Gemini tidak mengantisipasi hal tersebut. Gemini mungkin lupa untuk siap-siap nih apa yang akan terjadi. Makanya dikasih bacaan ini. Semoga kalian Gemini mulai menyadari, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kalian perbaiki dan supaya keadaannya menjadi kondusif kembali atau lebih baik kembali ya Gemini. Oke, kemudian yang datang kepada Gemini adalah berita baru. Semoga saja berita baru yang dibawa oleh pihak lain kepada kalian itu mungkin bisa membuka pikiran kalian, hati kalian untuk melihat situasinya lebih jelas. Karena kalau kalian masih kekeh-sumekeh di hal yang lama dan kalian bersikeras dengan hal-hal lama yang menurut kalian itu lebih baik, padahal dibutuhkan juga adaptasi, kerja keras untuk menyelesaikannya. Nah, agak susah ya. Hal-hal baru yang datang perlu kalian perhatikan ya Gemini. Mungkin itu bisa jadi solusi untuk apapun yang sedang kalian fokuskan kali ini. Oke, kartu yang menyertainya adalah Six of Wands, tapi terbalik. Oke, di mana orang-orang melihat kalian secara Gemini ini nggak mau terima pembaharuan, Gemini ini nggak mau menerima hal-hal baik gitu ya, hal-hal yang baru yang mungkin datang, maunya kekeh-sumekeh dengan yang lama gitu. Itu yang orang-orang lihat tentang si Gemini.
Dan hal ini akan sangat berpengaruh ke dalam apapun yang sedang kalian lakukan di kehidupan kalian. So you can be juggling, ini juggling dengan keadaan ya. Two of Pentacles, dimana kalian bingung gimana nih ngatasinnya gitu ya. Dan udah gitu kan ini cuma satu permasalahan, permasalahan yang lain muncul, permasalahan yang lain lagi muncul. Jadi kalian bingung, gimana nih cara mengatasinya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang sedang si Gemini hadapi ya. Oke, saya nggak bilang Gemininya jelek atau jahat, nggak. Ada tuh waktu itu yang bilang gini, Mbak, menurut Mbak Gemini jahat ya? Di komen, di kolom komentar. Saya bilang nggak. Saya tidak pernah bilang, oh Capricorn jahat, oh Gemini jahat, oh Cancer begini, Cancer begitu. Hey, orangnya beda-beda. Saya punya teman-teman Gemini yang baik juga, ya kan? Saya punya juga, saya Virgo ya, Virgo yang nggak baik juga, ya sama. Bukan tentang zodiaknya, tapi tentang kepribadian orang tersebut, ya kan? Dan kartu yang menyertainya, Bordeaux, Four of Cups. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang harus kalian tangani Gemini, dan itu bikin kalian nunggu seperti yang saya bilang tadi, kapan selesainya sih ini? Nunggu sampai bosen ditungguin ya. Tapi kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Tapi kalian nggak usah khawatir, by the end pada akhirnya ada Four of Wands, dimana sebenarnya ada kok jalan keluarnya. Dan Gemini akan dapat mengatasi hal ini dengan lebih baik. Win-win solution, kalian bagus, yang lain juga, pihak lain juga bagus. Kalian menang, pihak lain juga menang gitu ya. Oh, five melulu nih. Five of Wands loh. Ini benar-benar kelihatan banget kalau Gemini-nya lagi berseteru dengan sesuatu hal atau dengan orang, dengan keadaan tuh. Lihat, ini orang lagi adu panco, mengadu kekuatan nih. Gemini mengadu kekuatan dengan pihak lain gitu. Tapi kalau Gemini tetap berprinsip bahwa saya yang benar, orang lain salah, nggak bisa gitu Gemini. Coba dipertimbangkan deh. Coba dipertimbangkan lagi ya. Oke, kartu selanjutnya yang akan saya buka adalah dari Oceanic Tarot. Dan kartunya adalah Intuition. Kalian para Gemini, ikuti intuisi kalian. Intuisi yang menuju kebaikan ya. Monggo silakan. Karena memang itu yang diperlukan. The High Priestess. Iya, semesta. Ikuti apa yang sebenarnya memang baik untuk kalian. Dan taruh cinta di setiap keadaan, apapun itu, dengan siapapun kalian dealing, ya. Love, itu kartunya love ya, Ace of Love kan. Coba kita lihat. Ace of Cups ya, Ace of Cups, itu love, cinta. Dan kartu selanjutnya, kindness. Queen of Pentacles, kindness. Kebaikan hati ya, kebaikan hatinya siapa? Tentu saja kebaikan hatinya Gemini ya. Saya yakin, tadi saya udah bilang kan, nggak ada saya bilang Gemini itu jahat, nggak ada. Tergantung orangnya seperti apa. Memang iya, saya pernah ketemu Gemini yang jahat sama saya, jahat banget, bertahun-tahun ternyata jahat gitu kan. Saya nggak tahu lagi. Taunya udah belakangan, tapi kan udah tidak berhubungan, jadi bagus lah gitu ya. Tapi ada juga kok Gemini yang baik ya, banyak juga kok. Dan Virgo, karena saya Virgo juga ada yang jahat. Tapi yang penting adalah kindness, kebaikan hati kalian para Gemini, itu yang harus ditaruh dalam setiap keadaan. Terutama keadaan yang lagi juggling seperti ini, keadaan yang menuntut kalian harus, yaitu tadi, menaruh kemenangan di dua belah pihak. Bukan hanya untuk Gemini, tapi juga untuk pihak lain yang sedang dealing dengan Gemini. Apapun itu permasalahannya, mau itu kerjaan, mau itu bisnis, mau itu percintaan, tetap aja harus karma baik yang nanti terlaksana dan kembali lagi ke Gemini. Gitu ya. Oke, so selanjutnya silakan pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya udah ada. Coba, udah ditanya Gemini? Udah? Oke. Jawabannya yes. Jawabannya yes. Oke. Dan terakhir pesan dari
Angel's Guide untuk kalian. Terakhir nih, ya. Dan pesannya adalah harmony and resolution. Udah deh, ini sebelum nih kartu datang tuh, kalau kalian bisa baca nggak? Sebelum kartu ini datang ya, sudah saya bilang dari tadi, situasinya harus win-win solution. Harus kalian menang, orang lain itu juga tidak tersakiti, juga menang. Makanya disebutnya di sini harmoni, keharmonisan, keselarasan. Kemudian resolution atau resolusi ujung-ujungnya tuh gimana? Ujung-ujungnya tuh ya harus baik untuk Gemini, harus baik untuk orang lain juga. Itu ya. Jadi emang si Angels Guide-nya menyetujui omongan saya dari depan tadi ya. Harus ada harmonisasi, keselarasan, dan resolusinya atau ujung-ujungnya, resultnya apa? Harus baik untuk Gemini dan pihak lain. Oke. So demikian Gemini bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Anggap aja saya lagi nyampein pesen doang ya, emang itu sih tugas saya untuk membacakan tarot, bukan sekedar meramal akan terjadi ini, akan terjadi itu. Karena kalau saya hanya meramal and then solusinya gimana? Oh, nanti diramalkan akan ada banjir. Apakah kalian bisa menghindari banjirnya? Belum tentu. Seperti itu ya contohnya. Oke, so Gemini tetap semangat. Doa saya yang terbaik saja untuk kehidupan kalian. Selalu dalam lindungan Tuhan, selalu berbahagia. Salam light, angel, and love. Bye.